Pernah nggak sih Anda lihat saham teknologi yang ceritanya kedengeran keren banget, tapi pas lihat harganya kok mahal banget ya? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini, PT Pelita Teknologi Global dengan kode sahamnya CHIP. Kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang seorang investor buat cari tahu apakah ceritanya sepadan dengan harganya. Oke, ini dia nih, inti permasalahannya. Dilema yang bakal sering kita hadapi sebagai investor. Di satu sisi, chip ini nawarin sebuah cerita masa depan digital Indonesia yang wah menarik banget. Tapi di sisi lain, pasar sepertinya udah pasang harga yang premium banget buat cerita itu. Jadi gimana nih cara kita menimbang antara potensi masa depan sama realita harga hari ini? Pertama, ayo kita coba pahami dulu kenapa pasar bisa seoptimis itu. Ini adalah sisi bull case-nya atau alasan kenapa kita harus percaya sama chip. Dan semuanya itu berpusat pada satu hal, peran mereka di masa depan konektivitas digital Indonesia. Coba deh, lihat evolusi mereka di sini. Chip itu udah bukan lagi sekedar produsen kartu SIM biasa. Mereka bergerak cepat dari bisnis jadul ke teknologi yang relevan sekarang. Kayak eSIM, bahkan mereka udah ngelirik masa depan dengan IoT dan AI. Nggak cuma itu, mereka juga masuk ke pasar-pasar spesifik kayak aplikasi haji dan solusi buat perusahaan. Ini namanya diversifikasi yang ambisius banget. Dan inilah cerita yang mereka jual ke para investor. Jadi poin utamanya begini, mereka itu udah nggak mau lagi jualan produk fisik yang sekali beli putus. Visi mereka jauh lebih besar, yaitu menciptakan sebuah ekosistem digital yang semuanya nyambung. Mereka mau jadi platformnya, tempat semua layanan konektivitas ini bertemu. Ini langkah yang cerdas banget buat beralih ke model bisnis yang bisa menghasilkan pendapatan berulang. Oke, ceritanya menarik. Kita akui itu. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu bertanya, berapa harga yang harus kita bayar untuk bisa ikut dalam cerita ini? Nah, sekarang mari kita masuk ke sisi bear case-nya. Kita lihat angka-angka di balik semua euforia ini. Sebelum kita lihat angkanya chip, ada satu hal penting yang harus kita pahami bareng, ukuran perusahaan itu penting. Saham blue chip itu kan ibaratnya raksasa di pasar saham. Stabil, kapitalisasinya di atas 10 triliun. Nah, chip ini mainnya di liga yang beda, small cap, di bawah 1 triliun. Artinya apa buat kita? Potensi untungnya bisa jauh lebih besar, benar. Tapi ingat, risikonya juga setara. Ini hukum alam di pasar saham. Dan inilah angka pertama yang bikin kita harus injak rem dalam-dalam. Rasio PE chip 190 kali. Gampangnya gini, kalau laba perusahaan nggak naik-naik, Anda butuh 190 tahun buat balik modal. Gila kan? Tentu pasar nggak berpikir sesederhana itu. Angka ini nunjukin ekspektasi pertumbuhan yang luar biasa tinggi. Pasar lagi bertaruh, laba perusahaan ini bakal meroket. Tapi tetap aja, angka ini tinggi banget. Metrik berikutnya adalah rasio harga terhadap penjualan atau P/S di angka 6,4 kali. Angka ini sendiri mungkin nggak kelihatan serem, tapi tunggu sampai kita bandingkan sama perusahaan sejenisnya. Di situ baru ceritanya jadi beda. Dan di slide ini kelihatan jelas banget situasinya. Dibandingin rata-rata pesaingnya yang punya PS di sekitar 3 kali, CHIP dihargai lebih dari 2 kali lipatnya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan pemain kayak Axio atau ZRX, bedanya jauh banget. Ini bukti kalau investor benar-benar membayar premi yang sangat besar untuk narasi pertumbuhannya CHIP. Sekarang, kita sampai di puncak analisis valuasi. Kalau kita coba hitung pakai metode discounted cash flow, intinya kita proyeksikan semua potensi keuntungan perusahaan di masa depan, lalu kita tarik nilainya ke hari ini, kita dapat estimasi nilai wajar saham CHIP itu cuma di angka 26 perak. Coba bandingkan dengan harga pasarnya hari ini, Rp1.095. Ini bukan lagi sekedar beda, ini udah kayak jurang yang lebar banget antara harga pasar dengan nilai fundamental yang kita hitung. Oke, harga pasarnya premium banget. Pertanyaan berikutnya, apakah kinerja keuangannya bisa membenarkan harga setinggi itu? Yuk, sekarang kita bedah dapur mereka, kita lihat laporan keuangannya. Nah, disinilah kita nemuin data yang kok rasanya nggak sinkron sama narasi pertumbuhan yang kuat tadi. Pendapatan perusahaan justru lagi tren turun sejak puncaknya di tahun 2023. Dari 327 miliar turun ke 197 miliar dan terakhir di 136 miliar rupiah. Ini jadi tanda tanya besar kan? Dan ya kalau pendapatan turun, biasanya laba bersihnya juga ikut keseret. Di sini kita lihat penurunannya nggak main-main, 43% dari tahun 2024 ke 2025. Jadi di saat harga sahamnya seolah-olah teriak pertumbuhan, angka fundamentalnya justru bercerita sebaliknya.
Sebuah laporan riset mencoba memberikan penjelasan. Katanya, ada semacam kejutan akhir tahun di kuartal 4 2025, di mana ada pendapatan masuk, tapi entah kenapa nggak jadi laba. Ini bisa jadi karena berbagai faktor operasional. Mungkin ada penyesuaian stok atau harga bahan baku semikonduktor yang tiba-tiba naik. Tentu saja manajemen perusahaan nggak tinggal diam melihat ini semua. Mereka sadar ada jurang antara cerita dan kenyataan. Jadi, apa rencana mereka untuk menjembatani kesenjangan ini? Manajemen menjawab tantangan ini dengan strategi 4 pilar. Pertama, satukan. Mereka mau semua layanan terintegrasi jadi satu ekosistem. Kedua, inovasi. Artinya produk-produk baru harus terus dikembangkan. Ketiga, ekspansi. Nah, ini yang menarik. Mereka mau coba peruntungan di Afrika, yang dianggap sebagai samudra biru, pasar baru yang belum banyak saingannya. Dan terakhir, tumbuh. Dengan fokus ke bisnis yang untungnya lebih tebal, kayak solusi IT, inilah resep yang mereka siapkan untuk membuktikan kalau valuasi mereka nggak salah. Setelah kita melihat semua sisinya, mulai dari cerita yang menarik, harga yang mahal, kinerja yang menurun, sampai rencana masa depan yang ambisius, akhirnya kita sampai di kesimpulan. Ini adalah momen di mana kita sebagai investor harus membuat keputusan. Dan inilah ringkasannya, dua sisi mata uang yang harus Anda timbang baik-baik. Sisi bullish adalah taruhan pada ceritanya. Mereka pionir, punya visi ekosistem, berani ekspansi dan ngejar laba tinggi. Tapi sisi bearish adalah tentang realita angka saat ini. Harganya super mahal, kinerjanya malah turun, plus ada risiko eksternal kayak rantai pasokan dan volatilitas khas saham kecil. Dua-duanya adalah fakta yang valid. Pada akhirnya, keputusannya selalu kembali ke tangan Anda. Apakah chip ini sebuah taruhan untuk raksasa di masa depan, di mana harga hari ini nggak akan ada artinya lagi nanti? Ataukah ini sekedar gelembung euforia yang sudah terlepas dari fundamentalnya? Tidak ada jawaban yang 100% benar. Tujuan dari analisis seperti ini bukanlah untuk menemukan jawaban pasti, tapi untuk memastikan Anda mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum menekan tombol beli atau jual.